Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama nih, yaitu penulis muda kreatif bersama dengan penulis muda juga tentunya, yaitu Cynthia. Oke. Hai Cynthia. Kita lanjut lagi nih Cynthia. Ini Cynthia katanya baru-baru ini menulis buku ya yang udah diterbitkan. Betul. Itu judulnya 7 Malam Mencekam. Itu genrenya horor nggak sih? Ya, itu genre horor, horor. Kan anak seusia kamu memang ada yang menulis tapi jarang genre horor, biasanya percintaan seperti itu kan, percintaan pada orang tua atau ke teman seperti itu. Itu kenapa Cynthia memilih genre horor? Oke, jadi awalnya itu Kak, Cynthia itu punya teman. Jadi nggak cuma satu, ada banyak teman yang bisa dibilang katanya itu anak indigo atau anak yang memiliki kemampuan spiritual, bisa melihat dunia lain, dimensi lain. Nah, dia itu adalah anak yang bisa dibilang introvert, nggak mau berbaur, jadi banyak sekali ketakutan di dalam diri dia. Cynthia menjadi pendengar setiap harinya cerita-cerita yang dia ceritakan. Jadi di 7 Malam Mencekam itu, kenapa 7 Malam Mencekam? Itu karena ada 7 cerpen di dalam buku ini. Ada 7 cerpen yang Cynthia buat ketika malam. Jadi Cynthia nulisnya itu pure malam hari. Malam hari. Oh iya, betul, malam hari. Nah, ketika itu Cynthia terus mendengarkan, lalu Cynthia berpikir, mengapa tidak? Sangat menarik ceritanya, cerita yang dia berikan sangat menarik. Cynthia pikir, ketika Cynthia, kenapa tidak cuma Cynthia yang mendengarkan itu? Teman-teman yang lain, Cynthia berharapnya lewat cerita ini nanti ada juga teman-teman yang bisa menerima. Jadi dia itu kayak nggak diterima. Ada banyak sekali paradigma orang-orang tentang anak-anak indigo itu. Jadi Cynthia mencoba untuk supaya dia bisa percaya diri dengan apa yang dia miliki. Nah, dengan terbitnya buku ini, Cynthia harap bukan cuma dia, juga anak-anak yang lain yang memiliki katanya kemampuan seperti itu bisa percaya diri, bisa on point dengan kemampuan yang dia miliki. Itu bukan kekurangan, tapi itu kelebihan yang mereka miliki. Seperti itu sih, Kak. Jadi sekaligus menyemangati. Betul, menyemangati. Sebenarnya awalnya itu menyemangati mereka, untuk menyemangati supaya mereka bisa percaya diri dengan apa yang mereka miliki. Oke. Nah, itu Cynthia berarti buku ini termasuk buku fiksi kah atau kisah nyata sih? Oke, jadi kalau sekarang itu sudah fiksi Kak. Jadi karena tapi dasarnya itu kisah nyata dan latarnya itu juga di Kabupaten Seluma. Jadi berdasarkan survei juga ya. Betul, berdasarkan survei. Jadi Cynthia menulisnya itu ada faktanya namun sudah difiksikan karena ada beberapa tokoh yang tidak bisa disebutkan, ada beberapa tempat yang tidak bisa disampaikan, disamarkan. Betul, yang disamarkan untuk keamanan bersama lah. Iya. Seperti itu. Jadi pada parno lagi ketika tahu. Betul. Jadi ketika itu Cynthia menulis horor. Awalnya itu Cynthia tidak mau dibaca banyak orang yang banyak benar Kak. Cynthia cuman ini untuk kalian, untuk anak-anak yang memiliki kemampuan seperti itu. Tapi lama-kelamaan tadi ketika teman-teman membacanya, mereka tertarik. Wih, ternyata dimensi lain itu ada ya di buku Cynthia, seperti itu. Bisa yang bacanya kayak benar-benar ada di belakang gitu sih. Ada yang seperti itu kan, yang ngomong, "Sin, pas aku lagi bacanya ada yang di belakang aku," gitu kan. Kayak gitu, ada banyak-banyak teman-teman yang ngadu seperti itu kan. Jadi Cynthia mulai semangat tuh nulis cerita horornya lagi, seperti itu. Seperti itu Kak. Itu Cynthia nggak takut tuh waktu nulis cerita horor karena kan malam ya. Jadi kalau takut itu kadang itu enggak takut gitu Kak. Tapi ada Cynthia mau cerita, pas Cynthia menulis salah satu buku itu namanya, judulnya Maryam. Cerita itu Maryam. Nah, di dalam 7 Malam Mencekam itu nama judulnya, kan cerpen itu Kak, ada 7 cerpen. Nah, salah satu cerpennya itu Maryam. Nah, ketika Cynthia lagi nulis, itu kejadiannya ada jadi kan Cynthia nulisnya itu di kamar tuh, di meja belajar seperti itu. Di meja belajar Cynthia di dalam kamar. Nah, nggak sengaja tuh ada kayak yang gitu, ada yang lewat-lewat gitu. Iya, di jendela juga ada kayak apa tuh gitu kan. Tapi Cynthia cuekin, mungkin perasaan Cynthia aja gitu. Jadi ya. Tambah semangat Cynthia nulis. Kok tambah semangat sih? Iya, kayak benar-benar merasakan, dapat vibes-nya, dapat feel-nya gitu kan Kak. Jadi tambah semangat Cynthia nulis kan. Kalau itu ada gitu. Seperti itu. Jadi di Maryam itu salah satu cerpen yang Cynthia banyak teman-teman yang suka katanya kan. Dengan Maryam itu ceritanya seorang perempuan yang dibunuh ketika ada zaman penjajah waktu itu. Jadi si teman Cynthia ini mendapatkan cerita dari perempuan ini, katanya Kak. Perempuan, temanmu yang indigo itu ya? Betul.
Jadi katanya seorang perempuan ini tadi dibunuh oleh para penjajah, kemudian diperlakukan secara tidak baik karena dia memiliki look yang sangat cantik, yang kemudian tapi dia sombong, Kak. Jadi ada pesan setelah cerita itu. Cynthia yang sebenarnya penting itu pesan yang ingin Cynthia Selalu sampaikan. ada pesan yang betul ditarik, sekali ya? ada pesan yang Cynthia buat, itu poin terbesarnya itu. Jadi Cynthia menyampaikan ketika hidup itu tidak boleh sombong. Sesempurna apapun hidup kamu, kita tidak bisa sombong. Itu adalah seorang anak yang kaya raya, punya paras yang cantik, kemudian banyak pacar yang sangat cantik, tapi ketika itu dia tertangkap sama para penjajah dan akhirnya dibunuh. Itu ceritanya. Sehingga si Maryam ini gentayangan seperti itu. Itu ceritanya. Itu cerita dari si Maryam ini. Pesan yang Cynthia sampaikan tadi, Kak, jangan pernah sombong, sesempurna apapun hidup kita. Kemudian ada lagi Delsabet di hutan mangrove. Itu salah satu, itu cerita pertama ketika kita buka buku 7 Malam Mencekam, itu cerita awalnya pertama, ya. Itu Delsabet di hutan mangrove. Itu menceritakan seorang anak yang memiliki teman arwah. Arwah yang dari kecil. Nah, biasanya anak-anak indigo ini memang ada temannya biasanya, iya, ya. Kan, konon katanya ada temannya seperti itu. Katanya begitu. Nah, Cynthia coba sampaikan di sana seorang anak perempuan yang memiliki teman indigo. Teman indigonya juga seorang arwahnya yang anak kecil, berlari ke sana ke sini, ditemani juga dari kecil. Sehingga dia bertemu dengan salah satu pria seperti itu kan di hutan mangrove. Iya, di hutan mangrove. Menarik. Iya, di hutan mangrove. Ketika itu si pria itu tidak sengaja merokok dan membakar semua hutan yang ada di sana. Oh iya. Ya. Tapi sorry, ini latar belakangnya nyata atau enggak? Ini nyata. Wow. Iya, betul, ini nyata. Jadi ketika itu dia membakar semua itu, dan akhirnya ketika dia pulang, seorang perempuan ini tadi, seorang laki-laki ini tadi kabur, membiarkan Del itu nama si tokohnya, Kak. Del itu akhirnya sendirian dan Sabet pun pergi karena ikut terbakar di dalam hutan itu. Oh, jadi dia terbakar di Betul. dalam hutan itu. Jadi akhirnya Del sendirian. Sehingga pesan amanat yang ingin Cynthia sampaikan itu, jangan pernah kita bertindak sembarangan, karena sekecil apapun perbuatan itu kita akan mendapatkan imbas yang sangat besar. Kehilangan keduanya, cinta dan teman. Betul, itu sih. Pesan-pesan yang tersirat itu ya yang ingin disampaikan ya Cynthia pada para sampaikan. pembaca. Betul. Ya sih, jangan kadang tuh kita meremehkan hal-hal kecil, betul. lalu terjadilah hal-hal besar jadinya kan. Betul. Sisa rokok yang dibuang sembarangan itu bisa berakibat fatal. Itu sih sebenarnya Cynthia ingin sampaikan. Oh, sisa rokok itu seperti Iya. yang terjadi di Bromo nggak sih? Iya. Kan? Sekarang sedang Sekarang viral udah ya. besar, iya, Betul. udah besar sekali, sedih itu banget miris liatnya. sekali. Cynthia belum sempat ke sana, sudah terbakar. Iya benar, aku juga belum sana. Iya. Udah aku bakar gitu. Semoga nanti lebih bagus lagi Betul. lah ya tempatnya ya. Amin. Nah, ini Cynthia, ada nggak sih orang yang biasanya tempat Cynthia sharing tentang apapun yang Cynthia tulis, dan buku terakhir yang Cynthia tulis ini 7 Malam Mencekam itu, siapa tuh kira-kira jadi tempat sharingnya Cynthia? Oke, yang jadi tempat sharingnya itu yang pertama tadi selain keluarga ya, Kak. Dari tadi keluarga utama. Yang selanjutnya itu ada di senior Cynthia di literasi. Jadi ada kakak-kakak. Cynthia bilangnya senior lah karena dia lebih tua dari Cynthia kan. Kakak-kakak yang sudah kuliah di sana, Cynthia tempat ngadunya, tempat kayak, Kak, Cynthia mau bikin buku ini seperti itu, bagaimana Kira-kira baiknya? gimana, Iya. gitu. Tetap ada mentor yang Cynthia yang ada dalam hidup Cynthia. Itu kakak-kakak literasinya semuanya baik, makanya Cynthia sangat nyaman berada di komunitas sana. Karena tadi selain itu juga guru Cynthia ada Pak Arlan, ada Ibu Zulia kalau Halo, sedang Pak nonton. Arlan. Iya. Sedang nonton, beliau sangat suportif dengan karya yang Cynthia miliki. Apapun karya itu, tulisin katanya. Itu selalu Cynthia ingat. Jangan ragu. Iya, jangan ragu. Oke Cynthia, kita jeda dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena kami akan hadir kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.